Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTBK, yaitu pada materi PBM atau pemahaman bacaan dan menulis untuk nomor 41 sampai dengan nomor 60. Disimak baik-baik ya. Untuk nomor 41, kalimat yang menggunakan kata non-formal dalam paragraf di atas adalah kalimat, jawabannya adalah kalimat 3, yaitu pada opsi B. Pada kalimat 3 yaitu, padahal pendidikan prasekolah anak bukanlah pendidikan yang menyeramkan, seperti halnya sekolah yang menuntut anak untuk ini dan itu. Pada kalimat 3 ini terdapat kata non-formal. Kata non-formal ini merupakan kata yang biasa digunakan pada situasi tidak resmi. Kata yang termasuk kata non-formal ini adalah kata menyeramkan dan kata untuk ini dan itu. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 42, kata yang tidak tepat dalam teks di atas adalah, jawabannya adalah C, yaitu kata menyeramkan dalam kalimat 3. Nah, kata menyeramkan ini seharusnya menggambarkan sesuatu yang menakutkan dan membahayakan. Nah, pada kalimat ini, penggunaan kata tersebut tidak tepat untuk menggambarkan ketidaksetujuan orang tua terhadap pendidikan masa usia dini. Jadi, kata yang tidak tepat adalah kata menyeramkan. Jawabannya adalah C. Nomor 43, kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri paragraf di atas? Untuk mengakhiri paragraf, sebaiknya menggunakan kata kesimpulan yang sudah menggambarkan keseluruhan isi dari teks tersebut. Nah, untuk opsi E ini adalah berdasarkan hal itu, sebelum memasuki masa usia sekolah dasar, seorang anak perlu memperoleh pendidikan usia dini. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam kalimat kesimpulan yang telah menggambarkan keseluruhan dari isi pada teks tersebut. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah nomor 44. Berikut ini yang penulisannya tidak mengikuti kaidah ejaan terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah D, yaitu kalimat 5. Pada kalimat 5, bila kebanyakan virus flu menyerang area pernafasan dan area lendir, maka serangan virus ini cenderung lebih muncul pada kulit. Penulisan yang tidak mengikuti kaidah ejaan ini terdapat pada kata pernafasan. Harusnya kata pernafasan ini ditulis dengan menggunakan huruf P, bukan huruf F. Jadi pernapasan, bukan pernafasan. Jawabannya adalah D. Nomor 45. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat, jawabannya adalah B, yaitu pada kalimat 2. Kalimat 2, virus ini pertama kali ditemukan di Singapura, dan itu pula yang menyebabkan flu ini dinamakan flu Singapura. Pada kalimat tersebut digunakan konjungsi dan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, padahal konjungsi dan ini merupakan konjungsi yang menunjukkan hubungan penambahan, bukan hubungan sebab akibat. Penggunaan konjungsi yang tepat untuk kalimat ini yaitu penggunaan kata sehingga. Jadi akan menghasilkan suatu kalimat, virus ini pertama kali ditemukan di Singapura, sehingga itu pula yang menyebabkan flu ini dinamakan flu Singapura. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 46. Kata terkontaminasi pada kalimat 8 bermakna, penularan itu bisa melalui proses sentuhan kulit dengan pengidap flu Singapura atau tersentuh benda yang sudah terkontaminasi flu Singapura. Jadi kata terkontaminasi pada kalimat nomor 8 ini artinya sama dengan terkotori. Bermakna terkotori. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 47. Ide pokok paragraf kedua adalah, jawabannya adalah A, penularan flu Singapura. Paragraf kedua dimulai dari kalimat nomor 5 sampai dengan kalimat nomor 9. Nah, pada paragraf kedua ini menjelaskan, secara keseluruhannya menjelaskan mengenai penularan flu Singapura. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 48. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi teks di atas? Jawabannya adalah B. Penularan virus flu Singapura melalui kontak langsung.
Pernyataan ini terdapat pada kalimat nomor 7. Proses pengeluarannya cukup mudah, tetapi kebanyakan pengeluaran berawal dari interaksi langsung kulit dengan media yang sudah terpapar virus RNA. Jadi jawabannya adalah B. Terdapat pada kalimat 7. Untuk nomor 49, tanda koma digunakan secara benar dalam kalimat berikut, kecuali jawabannya adalah B, karena pada kalimat B ini penggunaan tanda komanya tidak tepat. Seharusnya yang benar adalah namun, perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain, titik. Jadi penggunaan kata koma ini ditulis setelah kata namun. Jawabannya adalah B. Nomor 50. Kepala Kepolisian Sektor Malimping Inspektur 1 Jamal membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamana. Penulisan jabatan, pangkat, dan tanda baca dalam kalimat di atas tidak benar. Cara penulisan yang benar untuk kalimat di atas adalah, jawabannya adalah D. Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur 1 Jamal, membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamana. Jadi, penulisan jabatan dulu, terus ditulis tanda koma, pangkat, tanda koma, dan juga kata yang menyambungkannya lalu titik. Jawabannya adalah D. Nomor 51. Berikut ini yang menjadi salah satu alasan warga Desa Selino menolak pembangunan pelabuhan pertambangan batu bara. Jawabannya adalah C. Pembangunan pelabuhan tambang batu bara terletak sangat dekat dengan wilayah pertanian Desa Selino. Nah, ini terdapat pada paragraf 2. Pada paragraf 2 ini yaitu, celakanya aneka potensi itu terancam lenyap di bawah bayang-bayang eksploitasi pertambangan batu bara. Bayang-bayang kehancuran pulau laut terus menggeluti penduduk di tengah rencana pertambangan batu bara. Sebagian warga cemas kerusakan alam di Pulau Sebuku akan berimbas ke pulau laut. Kecemasan warga pulau laut atas rencana penambangan batu bara cukup beralasan. Pasalnya, Desa Selino sangat dekat dengan proyek pelabuhan tambang di pulau laut. Lahan pertanian mereka hanya berjarak sekitar 5 km dari rencana pelabuhan tambang. Sementara dengan pesisir nelayan jaraknya lebih dekat lagi, yakni hanya sekitar 1 km. Jadi jelas alasan mengapa warga menolak penambangan. Nah, opsi C ini, pembangunan pelabuhan tambang batubara terletak sangat dekat dengan wilayah pertanian Desa Selino ini adalah opsi yang paling tepat. Untuk alasan warga Desa Selino menolak pembangunan pelabuhan pertambangan batubara. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 52. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah, jawabannya adalah C. Desa Selino merupakan penghasil beras utama disusul oleh Desa Berangas di Pulau Laut. Pernyataan ini tidak sesuai berdasarkan paragraf ketiga pada kalimat kedua. Pada kalimat terakhir menyatakan bahwa Desa Selino yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Tengah merupakan penghasil beras terbesar kedua setelah Desa Berangas. Jadi, yang benar adalah Desa Selino ini merupakan penghasil beras terbesar kedua, bukan terbesar pertama. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 53. Keutamaan pulau laut yang dipaparkan dalam bacaan tersebut, kecuali jawabannya adalah E. Pulau laut memiliki wilayah yang strategis untuk jalur pelabuhan batu bara. Keutamaan pulau laut yang dipaparkan dalam bacaan tersebut terletak di paragraf pertama. Nah, pilihan jawaban E ini tidak dijelaskan atau tidak dipaparkan pada paragraf pertama yang menyatakan keutamaan pulau laut tersebut. Jadi, jawabannya adalah E. Nomor 54. Pokok permasalahan yang dipaparkan pada paragraf ketiga dalam bacaan tersebut adalah, jawabannya adalah A. Asumsi warga bahwa pembangunan pelabuhan batubara akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, timbul karena peristiwa kerusakan yang ditimbulkan oleh pendulangan emas
atas terdahulu. Nomor 54 ini pada paragraf ketiga memaparkan tentang pengalaman buruk warga mengenai pertambangan emas liar yang dikhawatirkan akan terulang jika di wilayahnya dibangun pertambangan batu bara. Jadi jawabannya adalah A. Kekhawatiran warga. Selanjutnya nomor 55. Bayang-bayang kehancuran pulau laut terus menggelayuti penduduk di tengah rencana pertambangan batu bara. Penulisan yang kurang tepat dalam kalimat di atas adalah, jawabannya adalah E, tidak ada yang salah. Jadi kalimat di atas sudah ditulis dengan tepat. Penulisannya sudah tepat dan ejaannya pun sudah tepat. Nomor 56. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, jawabannya adalah E, belajar membuat mind mapping. Judul yang baik ini adalah judul yang mampu menggambarkan keseluruhan isi bacaan dengan kalimat yang tidak terlalu panjang. Kalimatnya singkat, namun jelas gitu. Jadi, judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah belajar membuat mind mapping, karena teks ini secara keseluruhannya menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat mind mapping. Jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 57. Pikiran kita tidak akan menjadi mandeg apabila memakai metode pencatatan ini. Perbaikan penulisan kata yang tidak baku dalam kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah B. Kata mandeg pada kalimat di atas seharusnya ditulis dengan mandek menggunakan K bukan G. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 58. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas, kecuali, jawabannya adalah E. Teknik mind mapping mampu mengaktifkan bagian kanan otak sehingga mempermudah dalam mengingat gagasan. Berdasarkan teks pada paragraf pertama, menjelaskan bahwa ini jauh lebih mudah ketimbang metode pencatatan tradisional karena ia mengaktifkan kedua belah otak kita. Jadi, penggunaan teknik mind mapping ini mengaktifkan kedua bagian otak, bukan hanya bagian kanan otak. Jadi, jawabannya adalah E. Nomor 59. Berikut ini adalah pernyataan yang bukan merupakan manfaat mind mapping yang dipaparkan dalam bacaan tersebut. Jawabannya adalah D. Memicu keterampilan otak. Karena memicu keterampilan otak ini bukan termasuk manfaat teknik mind mapping berdasarkan teks tersebut. Dalam bacaan tidak dipaparkan secara spesifik bahwa teknik mind mapping dapat memicu keterampilan otak. Jawabannya adalah D. Nomor 60. Urutan membuat mind mapping berdasarkan bacaan tersebut adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah E. Berdasarkan paragraf kedua bacaan tersebut, dapat kita ringkas bahwa urutan membuat mind mapping adalah tulis gagasan utama di tengah kertas, kemudian tambahkan garis cabang untuk setiap anak gagasan, kemudian tulis kata kunci pada setiap cabang, dan yang terakhir adalah tambahkan simbol dan ilustrasi. Urutan membuat mind mapping ini terdapat pada paragraf nomor 2. Jadi jawabannya adalah E. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.